menemukan ini itu tidak bim salah bim ya. Jangan pernah takut untuk mencoba. Kami berdua itu pengen berbagi ya untuk piye sih carane dodolan men iso dodolan saja lah dulu. Halo teman-teman, bersama saya Malviana di podcast Narasi Rakyat, narasi yang benar-benar hadir dari rakyat. Kali ini kita akan mengupas tentang pelaku UMKM. Bersama saya sudah hadir sepasang suami istri di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang yang sukses sebagai pelaku UMKM, Pak Hadi dan Ibu Fitri Hidayah ya. Selamat malam Pak, Ibu. Selamat malam. Apa kabar ini? Baik, alhamdulillah sehat. Di sini banyak nih teman-teman yang belum tahu tentang profilnya Bapak sama Ibu. Boleh Pak, silakan diceritakan. Kalau ceritanya, saya itu sebenarnya orang Pekalongan, terus nikah dengan Mbak Fitri, istri saya. Sekarang saya domisili di Kecamatan Ulujami ya. Pengalaman dulu saya alhamdulillah lulus S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Terus kemudian membangun usaha ini dari tahun, sebenarnya udah lama sih. Dulu kami itu buka toko yang offline ya, buka toko itu di Ambu Kulon itu tahun 2011. Terus kemudian sampai tahun 2018 ya, 2018 sekitar 7 tahunan ya. Terus kemudian karena banyak faktor usaha di offline itu kan agak berkurang, mulailah kita usaha untuk online-nya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fitri Hidayah. Kalau untuk saya itu alumni LP3I Depok, kebetulan saya itu di jurusan bisnis manajemen. Untuk saya sendiri memang basicnya kan bisnis ya. Jadi saya dengan suami ngobrol-ngobrol, saya bikin bisnis ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya ya terciptalah seperti ini. Kalau untuk online-nya udah berapa lama? Kalau tadi offline kan kurang lebih 7 tahun ya. Kalau offline online-nya itu 3 tahunan lah. 3 mau 4 tahun lah kira-kira. Sebelum corona itu kita sudah mulai ya. Jadi pas banget ya momennya corona sudah jalan ya bisnis online-nya. Itu pun konsepnya itu kan jadi menemukan ini itu tidak bim salah bim ya. Jadi gimana Pak cerita? Jadi dulu istri itu kan saya dulu itu berarti bikin untuk pemesanan kaos untuk seragam olahraga di sekolah-sekolah. Nah itu terus kemudian di pandemi itu kan hampir sekolahan itu kan tidak ada aktivitas di sekolah. Terus akhirnya kan pemesanan jadi berkurang. Nah, terus kemudian ya caranya untuk biar survive gitu ya. Akhirnya kita sedikit-sedikit posting untuk pakaian anak-anak. Pakaian anak-anak itu dari tahun 2018 ya. 2019 ya. 2018 lah kira-kira. Sebelum corona lah, kalau sebelum corona. Itu ya sedikit demi sedikit kayak gitu. Jadi alhamdulillah sekarang kita bisa sudah buka di online itu ada di Shopee, terus kemudian ada di Tokopedia, terus kemudian Lazada dan sama baru-baru ini berarti ke TikTok Shop Seller Center. Sejauh ini ada kendala apa Pak? Saya yang jawab ya. Waktu untuk pertama kita kan
apa namanya, untuk produksi ya, produksi kita ngambil di tempat orang kan. Terus karena yang namanya marketplace itu kan kadang terjual sampai ribuan gitu kan, pernah dengan lihat. Nah di situ kan kita kadang kekurangan barang, kendalanya kekurangan barang. Akhirnya barang ini masih laku tapi kita nggak bisa mengadakan barang ini gitu yang sama, harus sama plug seperti yang produk kita upload itu kan. Terus akhirnya kita bekerja sama konveksi lah, konveksi yang memang kita kenal. Terus jadi akhirnya untuk stok barangnya kita continue terus, ready terus. Jadi sebelum di sini habis itu mereka juga udah produksi untuk kita. Jadi langsung mengalir aja gitu. Kalau dulu kan ambil produk dari sini terus upload lagi kan, barang ini habis. Akhirnya kan kita harus nyari barang yang beda lagi. Sedangkan kan konsumen nggak mau tahu, dia maunya ingin gambar yang seperti itu yang awal. Iya, jadi kendalanya di situ sih. Kendalanya sudah teratasi. Alhamdulillah untuk tahun-tahun ini kendalanya sudah teratasi dan seminim mungkin lah. Kalau untuk ibu nih, ibu kan ibu rumah tangga ya, gimana Bu cara ngatur waktunya? Sementara kan bisnis ini di rumah, dan namanya online itu kan bisa jadi full ya, waktunya itu full. Nah itu ngatur waktunya gimana bersama anak-anak, ngurus anak-anak juga kan, ngurus rumah. Iya, dulu waktu pertama kali saya buka online kan karena belum memberanikan diri, ada yang membantu, semuanya kan saya kerjakan sendiri, dari bales chat masuk, upload produk, terus optimasi toko dan lain sebagainya itu kan saya sendiri. Terus aku juga kerepotan, sedangkan aku waktu itu anak aku itu masih kelas 4 SD, yang satunya itu masih TK baru masuk. Jadi mau nggak mau ada yang minta diantar ke sekolah yang SD, ada yang mau minta ditungguin di TK. Akhirnya kayaknya kalau misalkan aku sendiri nggak mampu. Akhirnya aku rekrut admin lah satu, karena kan kita nggak mungkin semuanya dikerjakan sendiri kan, harus packing barang juga dan lain sebagainya kan. Akhirnya di tahun berapa itu udah jalan 1 tahun di online shop, akhirnya aku ngerekrut admin satu. Ya sama, saya juga membantu di situ kan, nggak mungkin saya tinggal langsung. Terus akhirnya kayaknya satu masih kerepotan, akhirnya ngerekrut lagi satu. Terus alhamdulillah sudah 2 kan admin. Nah di situ kita karena baru-baru ini kan, berarti 1 tahun ini ada TikTok, itu kan kita kadang harus live ya, soalnya untuk mendongkrak penjualan itu kan salah satunya kita harus live produknya. Kayaknya kalau misalkan aku live sendiri kemakan waktu juga. Akhirnya saya memberanikan diri nambah karyawan 1 lagi. Jadi alhamdulillah untuk saat ini saya ada 3 admin. Tapi kalau kemarin pas waktu bulan puasa sampai sebelum bulan puasa itu ada 4, karena untuk yang packing barang juga. Ya tadinya aku kerjakan semuanya sendiri, dari balas chat masuk, upload produk, terus foto produk juga, optimasi toko, sampai packing barang dibantuin sama Pak suami. Sampai kita pernah jam 12 malam loh, atau jam 1 malam kita masih krek. Tuh ya ampun, kayaknya kita nggak mungkin sendiri. Akhirnya ya disitulah kita berbagi rezeki sama yang lain, rekrut admin itu. Yang membuka lowongan lah ya. Iya, membuka lowongan kerja. Dan di situ juga aku harus otomatis terjun juga kan. Kalau misalkan di usaha kita tinggal itu nggak kita urus istilahnya ya kan, nanti akhirnya kan nggak berjalan maksimal ya. Akhirnya aku sepertinya kalau misalkan aku nggak terjun di sini juga, nanti
bakalan drop. Akhirnya aku bagi waktu juga, setelah berarti pagi kan aku masak ya, bagi waktu pagi aku masak. Untuk waktu anak-anak masih sekolah kan aku nganter mereka sekolah, saya pulang urus rumah tangga. Nanti jam 9 kan anak aku yang TK pulang, jadi aku jemput, terus aku pulang kan jam 9, baru nanti aku kan udah bersih-bersih rumah, dapur semuanya udah selesai kan, masak dan lain sebagainya. Jadi anak saya sudah bermain, saya handle ke marketing di Hafikit ini. Jadi untuk ke handle admin dan lain sebagainya itu kita bagi waktu. Alhamdulillah sih semuanya ke handle. Sejauh pengalaman yang udah berjalan ya Pak ya, punya tips nggak buat teman-teman nih mungkin baru mau mulai usaha UMKM nih ya, punya tips nggak? Kalau masukan saya yang penting itu mau untuk mencoba untuk urusan ini kan berproses ya, jadi semuanya itu tidak bim salah bim ya. Semua itu kan berproses dari sedikit nanti kan akhirnya jadi banyak kayak gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Jadi tipnya seperti itu, jangan pernah takut untuk mencoba. Insya Allah kalau sudah mulai mencoba terus kemudian ya monggo, kalau istilahnya mau di Shopee dulu oke, mau di TikTok dulu oke, mau di itu kan marketplace kan banyak sekali ya. Artinya bisnis online itu sekarang zamannya zaman sudah era digital, jadi malah kalau saya bandingkan dengan yang offline itu malah lebih dominan yang online itu. Jadi apalagi luas, sekarang lebih luas jangkauannya. Kalau dari pemasaran kami itu hampir menjangkau wilayah yang ada di Indonesia. Kita itu kirim ke Papua, terus kemudian kirim ke NTB, NTT, Sumatera itu hampir di semua wilayah Sumatera, ada di Lampung, Palembang, Riau, Medan, terus kemudian di Kalimantan, Sulawesi itu alhamdulillah sudah ada yang pernah memesan kita. Jadi ya pandai-pandailah untuk mengambil kesempatan gitu, mumpung masih apalagi sekarang ini kan walaupun online shop itu kan sudah rame, tapi belum serame analisanya itu. Mungkin di 2023 2024 itu akan lebih heboh lagi, lebih besar lagi. Makanya bagi teman-teman yang mau konsen di online shop itu sekarang lah waktu yang tepat untuk memulai itu. Insya Allah ada jalan lah, jangan khawatir sama rezeki Allah. Sudah sejauh ini, sudah perjalanan dan proses ini punya program baru lagi nggak Pak, buat teman-teman UMKM di sini memulai, barangkali mereka teman-teman di sini mau memulai usaha. Kami berdua itu ingin berbagi dengan teman-teman yang mungkin mau memulainya dari mana untuk usaha online shop itu. Kebetulan kami insya Allah itu nanti akan mulai launching untuk seminarnya ya, seminar untuk online shop. Itu kelas yang akan kami buka itu ada Shopee, kemudian Lazada, TikTok, sama Tokopedia. Ada empat marketplace yang insya Allah nanti seminarnya malah 3 hari ini, jadi hari Minggu tanggal 4 September 2022 itu kami akan membuka online shop bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk piye sih carane dodolan men iso dodolan saja lah dulu. Jadi targetnya itu biar bisa jualan online, terus kemudian nanti insya Allah bisa berkembangnya itu. Jadi yang tadi saya utarakan bahwa
eh, jualan itu dari sedikit nanti akan jadi banyak. Jadi dimulai dari situ. Kenapa kok berani untuk membuka kelas? Jadi motivasinya itu kita ingin berbagi sama teman-teman. Ada beberapa teman-teman itu yang chat WA itu beberapa kali minta diajari kayak gitu. Akhirnya kita termotivasi untuk buka seminar, buka kelas. Jadi biar kita itu enggak ngajari itu satu orang, tapi kalau kemudian ada kelasnya kan, itu kan lebih mudah. Jadi kita nanti ajari dari mulai buka webnya ya, terus kemudian email, terus kemudian marketplace-nya, sampai insya Allah sampai bisa jualan, Jadi teman-teman yang awam nih, yang nggak tahu gaptek lah ya, ibaratnya tuh bisa ya belajar, bisa nanti mulai dari awal sampai bisa jualan ya Pak ya. Iya. Diajari sampai bisa jualan pokoknya, jangan khawatir. Tadi awal berarti nanti tanggal 4 ini ada seminarnya ya Pak ya, dibuka kelas seminar nanti untuk yang teman-teman ingin belajar bagaimana berjualan online. Itu untuk kedepannya akan ada rutin kelas seminar kayak gini atau gimana Pak programnya Pak? Insya Allah kita akan continue ya. Kita akan berbagi ilmu ini tidak stuck ya, artinya jadi nanti di seminar ini terus kemudian nanti ada kelas, jadi nanti kita akan bagi angkatan gitu ya. Jadi seminar ini terus kita jaring yang berapa orang yang mau ikut, terus kemudian nanti kita jadikan kelas, katakan untuk yang pertama berarti nanti kelas 1, terus kemudian nanti berlanjut, nanti ada kelas 2-nya, ada kelas angkatan ya, tahun angkatan maksudnya. Katakan angkatan lah seperti itu, angkatan 1, angkatan 2. Jadi insya Allah akan continue. Jadi kita pun nanti akan buat grup ya, katakan berarti nanti ada angkatan 1, kita pilih jadi satu grup ya, jadi nanti ketika ada kendala, permasalahan apa akan kita minimalisir, kita diskusikan biar mereka itu tidak bingung ketika terjadi permasalahan. Bahasanya ini berarti orang dijauh, jadi akan kita pantau, akan kita pandu, dibimbing ya. Iya, di situ misalkan ada kesulitan bagi mereka yang mengikuti kelas, kan kita ada konsultan yang bisa menjawab atau membantu, atau bila mereka itu memang butuh kita bisa ketemu face to face, misalkan kok kendalanya di sini tuh kan, jadi nanti ada konsultannya langsung yang langsung bisa konsultasi mengenai kelas-kelas di Shopee, TikTok atau Tokopedia dan lain sebagainya. Jadi untuk kelas online-nya itu namanya Nasabil Digital Marketing ya. Untuk kelas online-nya. Terus kemudian untuk toko kita di online shop itu untuk pakaian anak-anak itu Hafi Kids. Terus untuk yang jilbabnya itu Hafi Square. Kalau untuk yang Hafi Kids itu khusus anak-anak. Jadi dan itu kebanyakan itu anak-anak laki-laki. Usianya 1 sampai 10 tahun. Jadi kalau untuk yang kisaran 10 tahun ke atas itu kita untuk jilbab kita baru merintis di tahun ini 2022. Itu juga kita jilbab khusus segi 4. Polos sama motif. Jadi nggak ada yang bergo atau yang terusan dan lain sebagainya, pasmina itu nggak ada, jadi kita difokuskan spesifik. Terima kasih Pak Hadi, Mbak Fitri atas sharingnya ya. Jadi kita bagi teman-teman yang pengen mengikuti atau mulai belajar bisa menghubungi kami untuk mengikuti kelas Pak Hadi ya, sudah ada kelasnya dan continue bertahap gitu. Terima kasih waktunya.
Sekian dari kami podcast Narasi Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.